Ini cuma gatal-gatal. Oh wow, ya ini sekali ya. Itu gatal sekali ya, Bu? Iya. Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Keberadaan pabrik pengolahan kayu limbah di Desa Pring, Gianyar, Bali saat ini menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, pabrik berskala besar tersebut ternyata berdiri dan beroperasi di tengah-tengah kawasan pemukiman perkotaan. Kondisi tersebut tentu saja berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pemirsa Jarak Pos Bali TV, saat ini saya berada di Desa Pring, Kabupaten Gianyar, Bali. Di belakang saya ada spanduk dan ada banyak lagi spanduk yang dipasang oleh warga tentang polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik pengolahan kayu. Rupanya warga-warga di sini, di Desa Pring ini ya, menjadi penyanding dari pabrik tersebut, sangat merasakan dampak buruk terhadap dari pabrik itu sendiri, sehingga terjadi penolakan oleh warga. Bahkan puluhan warga telah menandatangani petisi untuk menolak keberadaan pabrik tersebut karena sangat berdampak. Apa saja dampak buruk terhadap warga sekitar, kita akan menelusurinya, akan mencari beberapa warga yang menyatakan keberatannya. Sayangnya, walaupun protes yang disampaikan oleh warga sampai ke instansi-instansi terkait, namun kenyataannya sampai saat ini pabrik itu masih berdiri. Ada apakah ini? Adakah kemungkinan bahwa petugas itu sendiri, dinas-dinas terkait sendiri masuk angin dalam hal ini? Kita akan menelusurinya hingga kasus ini menjadi terang benderang. Aktivitas pabrik yang menggunakan sejumlah mesin pengolahan kayu dan beberapa alat berat menimbulkan suara yang sangat bising. Polusi debu yang ditimbulkan pabrik tersebut sangat dirasakan oleh puluhan warga sekitar. Sejumlah warga mengaku sesak nafas dan gangguan pada mata atau iritasi. Banyak pula warga kulitnya mengalami gatal-gatal. Ini cuma gatal-gatal. Oh wow, ya ini sekali ya. Itu gatal sekali ya, Bu? Iya. Kapan Ibu rasakan ini? Udah sebulan dah. Oh, sudah sebulan. Tapi sebelumnya Ibu pernah seperti ini? Enggak. Akibat dampak buruk yang ditimbulkan pabrik tersebut, puluhan warga kemudian menandatangani petisi penolakan keberadaan pabrik. Melalui perwakilan warga, protes telah disampaikan ke instansi terkait, termasuk kepada Gubernur Bali, berharap pabrik yang tidak memiliki izin dan berdiri di kawasan pemukiman perkotaan tersebut ditutup karena sangat berdampak buruk terhadap lingkungan. Pak, bagaimana dampak yang Bapak rasakan terhadap aktivitas pabrik ini? Oh, kalau dibilang dampaknya keras sekali dampaknya, Pak. Terutama bagi saya sebagai pendamping di sini, debu itu keras sekali, Pak. Terasa debu itu malam matanya keluar air, pagi berat rasanya. Gitu. Berarti ada iritasi mata ya, Iya. karena debu dari pabrik itu ya. Iya, Pak. Nah, berarti dampak buruk ini memang Bapak rasakan ya? Iya, saya rasakan sekali, Pak. Dirasakan. Terus ada informasi kemudian warga penyanding itu sempat membuat petisi, Iya. menandatangani petisi yang menyatakan menolak terhadap aktivitas pabrik ini. Bapak ikut, Pak. Iya. menandatangani petisi itu ya? Iya. Artinya petisi itu Bapak tandatangani menyerahkan kepada seseorang untuk memperjuangkan. Agak maksudnya Bapak, pabrik ini biar bagaimana? Mau ditutup ataukah bagaimana? Kalau bisa ditutup, Pak. Ditutup ya. Iya. Terus untuk Pak tahu ada izinnya nggak? Masalah itu saya nggak tahu. Nggak tahu, ya. Kalau memang ada izinnya kan harusnya ada di depan ada tulisan, Pak. Oke. Iya. Oke. Sayangnya, upaya warga tersebut tidak membuahkan hasil. Terbukti sejak berdiri dan beroperasi Januari 2024 lalu, hingga kini pabrik tersebut masih beroperasi. Pihak Pol PP Pemkab Gianyar sempat melakukan pengecekan ke lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pengecekan dinyatakan pabrik tersebut tidak aman terhadap lingkungan sekitar.
Sayangnya, Pol PP dan dinas terkait seolah lempar handuk, terbukti mereka tak kuasa menutup pabrik tersebut. Warga menduga para dinas terkait masuk angin sehingga memilih diam tidak mau menanggapi protes warga. Rumah Bapak dekat dengan pabrik itu ya? Iya, di depan sekali. Depan sekali. Ya. Itu terkait dengan keberadaan pabrik itu sebelum berdiri apa pernah minta persetujuan kepada Iya, Bapak sebagai warga penyanding? sebagai warga penyanyi saya sama sekali nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba aja begitu nonong udah langsung beroperasi begitu aja. Langsung beroperasi. Nggak tahu. Ya. Tidak pernah pendekatan pernah mungkin apa-apa. secara personal. Pendekatannya baru sedikit-sedikit setelah ada mulai muncul kita ada protes. Protes. Ya, itu sebelumnya kita nggak pernah. Apa yang Bapak rasakan dari dampak dari pabrik itu? Yang jelas seperti yang pertama itu suara pabriknya itu Sangat keras. panjang hari, waduh kayak helikopter mau mendarat itu di sana. Bener. Oke. Keras sekali itu. Yang kedua itu debu depan lantai-lantai depan rumah itu pasti Debu. pasti, apalagi kalau anginnya ke arah kita ya. Bapak keluhan ini pernah Bapak sampaikan kemana saja? Kita sudah kita ada Bapak Jo yang mewakili karena saya sendiri agak sibuk ya. Bapak Jo kita buat visi bersama, kumpul, kita rapatkan, kita sampaikan ke mereka. Ya mereka nggak ada tangan, terus kita bergerak juga dengan Bapak Jo sebagai anunya ya. Mereka bergerak udah ke instansi-instansi terkait. Okay. Ya, Artinya warga penyanding sudah buat petisi ya? iya, kita udah Petisi penolakan. ya, rapat-rapat penolakan udah. Ya. Oke. Harapan Bapak gimana? Saya menginginkan sih pabrik ini Ditutup. cari tempat lain ya, tutup aja lah. Nah, Lucunya lagi, Kepala Desa Pering Taufan Mianto dikonfirmasi terkesan cuci tangan, menyerahkan semua persoalan ke Pemkab Gianyar. Bahkan, Kepala Desa juga mengaku tidak tahu terkait zona di lokasi berdirinya pabrik tersebut. Ya, terkait dengan keberatan warga, penolakan warga dengan keberadaan pabrik kayu, Pak. Sebenarnya saya ingin ketemu dengan Bapak, itu sebenarnya ingin ketemu. Bapak, itu sudah penanganannya sudah di kabupaten, Bapak. Jadinya setelah mediasi kemarin, halo? Nggih, ya, lanjut. Setelah mediasi kemarin dikatakan di kantor desa, itu penanganannya di kabupaten. Mediasinya kapan, Pak? Lebih baik untuk mediasi yang dilakukan oleh Satpol PP, kemudian DLH, Pak. Nah, itu sudah semua dilakukan di kantor desa. Nah, itu sekarang itu sudah sudah ditarik ke kabupaten penanganannya, Pak. Oke, itu kapan itu mediasinya, Pak? Kapan mediasinya berlangsung? Nggak ingat saya tanggalnya yang pasti, Pak ya. Kira-kira ada sekitar 2-3 mingguan yang lalu itu, Pak. Oke. Hasil mediasinya gimana, Pak? Hasil mediasinya itu kan yang kita cuma memfasilitasi tempat, Pak. Oke. Nah, itu karena laporannya memang ke Satpol PP dari pihak kabupaten ke DLH. Nah, itu cuman dari pihak Satpol PP sama DLH-nya cuman meminjam tempat di tempat kami di Desa Pering, Pak. Jadinya semuanya sudah penanganan dari pihak kabupaten, Pak. Oke. Nah, artinya Pak sebagai pemerintah desa apakah pernah menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat yang menjadi penyanding dari pabrik itu, Pak? Kalau keluhan sudah, Pak, kita terima. Jadinya itu kan laporannya langsung ke kabupaten. Setelah disampaikan ke kabupaten, baru sampai kepada kami, kan itu, Pak. Oke. Ya. Nah, artinya tindak lanjut dari sementara dari kabupaten setahu Bapak gimana? Akan terbukti sekarang masih tetap berjalan itu pabriknya? Kayaknya masih tetap berjalan, Bapak. Ya. Berarti belum ada tindak lanjut ya untuk langkah selanjutnya ya dari kabupaten ya? Setahu saya artinya sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada tindak lanjut ya? Ya, cuman kami di desa itu kan sampai terakhir itu mediasi itu aja, Pak. Oke. Antara pihak pelapor dengan pabrik kayunya. Nah, oke. Bapak sebagai kepala desa kan mungkin pastinya mengetahui bahwa zona daerah itu ada masuk zona industri apa zona pemukiman, Pak?
Itu kita tidak tahu persis loh Pak. Masalah itu masalah zona itu Pak. Karena itu zona itu kan kita tidak pernah artinya apa itu namanya ada informasi zona itu apa, zona ini apa gitu Pak. Oke. Untuk perizinan gimana Pak? Untuk perizinan kan paling tidak mestinya kan proses perizinan itu kan melalui pemerintah di desa. Mungkin ada mengajukan permohonan. Oh, enggak Pak. Kalau proses perizinan itu kan bisa langsung melalui OSS-nya sekarang itu Pak. Kita di desa tidak pernah itu ada konfirmasi untuk minta perizinan Pak. Iya, kalau OSS oke, itu NIB. Sekarang ya model NIB, tapi kan untuk izin-izin pendukung yang lain, NIB itu tidak bisa serta-merta untuk bisa menjalankan usaha. Kan dia harus memenuhi KPPR. Kemudian atau Pak langsung aja ke kantor desa Pak ya, biar kita tidak melalui telepon Pak ya. Makanya tadi kan saya bertemu aja Pak ya. Makanya tadi kan saya bilang saya ingin ketemu sama Bapak itu. Silakan. Nanti Bapak kapan waktunya? Saya besok ada Pak. Puluhan warga penyanding dengan tegas meminta keluhan mereka didengar dan pihak terkait termasuk APH segera bertindak menutup pabrik tersebut. Sebagai bentuk protes, sejumlah spanduk bertuliskan "Selamatkan lingkungan Desa Pring dari polusi udara" terpasang di sekitar pabrik milik pengusaha asal Medan tersebut. Sayangnya, pemilik maupun penanggung jawab pabrik pengolahan kayu limbah tersebut tidak bisa dikonfirmasi. Dicoba menemui di pabrik, mereka tidak berada di tempat. Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmado mengabarkan. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.